Benar, susu segar kamu yang terbaik. Pastinya karena tumbuh di peternakan terbesar di Indonesia. Oke, kalau prosesnya, yakin nutrisinya tetap alami. Diproses tanpa sentuhan tangan untuk menjaga nutrisi alami bioaktif. Yakin ini 100% segar. Jujurly segar. Greenfields Fresh Milk, jujurly pure, jujurly fresh. Dari tadi kita sudah lihat iklan susu. Sebenarnya kalian tahu nggak sih susu itu larutan yang seperti apa? Apakah susu itu adalah larutan murni atau partikel susu yang ditambah dengan larutan air? Atau ternyata susu itu adalah larutan koloid? Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak video berikut ini. Tembak-tembak pangan aja pakai lamanya, tak katuka cuma bagara. Sebelum kita tahu apa itu koloid, kita harus tahu dulu nih sistem dispersi. Sistem dispersi adalah sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lainnya. Selain itu, sistem dispersi terbagi menjadi 3 macam, yaitu sistem dispersi halus atau larutan, sistem dispersi koloid, dan sistem dispersi suspensi. Di dalam sistem dispersi ada istilah-istilah penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada yang namanya zat terdispersi dan medium pendispersi. Kalian udah penasaran belum? Apa sih artinya zat terdispersi dan medium pendispersi? Untuk lebih jelas ya, kita masuk ke percobaan yang pertama. Nah, Lid, ini adalah salah satu percobaan yang bisa kita lakukan di rumah. Bahan-bahan untuk melakukan percobaan ini ada gula pasir, ada susu bubuk, ada pasir, ada air, ada kain saring, sendok, dan juga senter. Langkah yang pertama yaitu campurkan gula pasir, susu bubuk, dan pasir ke dalam gelas yang berisi air. Langkah yang kedua yaitu amati dan bandingkan. Apakah ketiga larutan tersebut memiliki perbedaan? Apakah terlihat larutannya itu jernih, keruh, atau terdapat partikel-partikel yang menyebar di dalam larutan? Untuk menguji larutan tersebut, kita bisa menggunakan senter. Nah, Langkah yang ketiga adalah kita saring larutan yang sudah tercampur tadi dengan menggunakan kain saring. Dan amati apakah larutan hasil saring itu menjadi jernih, keruh, atau kejadian lainnya. Kesimpulan dari percobaan ini adalah kita dapat mengidentifikasi zat terdispersi, yaitu ada gula, pasir, dan susu bubuk. Nah, apa sih zat terdispersi itu? Kamu nanya. Zat terdispersi adalah zat yang menyebar atau terdispersi secara merata dengan suatu zat lain. Zat lain pada percobaan di sini adalah air, yang dimana air ini menjadi medium pendispersinya. Nah, medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Dari hasil percobaan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dasar dari suspensi, koloid, dan larutan. Nah, perbedaan tersebut disebabkan oleh ukuran partikel terdispersi yang tersebar dalam medium pendispersinya yang dapat kita lihat perbedaannya pada tabel berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu koloid. Pertama-tama kita perhatikan terlebih dahulu. Di dalam larutan tersebut, terlihat ada larutan dan partikel yang tersebar merata. Jika kita perbesar gambarnya, larutan dengan partikel yang tersebar ini disebut dengan koloid. Jadi, koloid itu apa sih? Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan.
Koloid juga merupakan larutan yang memiliki ukuran partikel 1-100 nanometer. Selain itu, koloid memiliki beberapa jenis berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Misalnya, koloid yang terjadi dari dispersi zat cair di dalam medium pendispersi cair disebut dengan emulsi, dan begitu pun lainnya seperti pada tabel berikut ini. Nah, tadi kita udah belajar nih apa itu pengertian dari koloid dan macam-macam jenis koloid. Selanjutnya, kita akan mengenali sistem koloid dengan mengamati sifat-sifatnya. Sistem koloid ini memiliki sifat yang khas seperti adsorpsi dan elektroforesis, gerak Brown, efek Tyndall, dan koagulasi. Sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall, merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Seperti pada percobaan sebelumnya, apabila dilihat dari tegak lurus arah datangnya cahaya, maka lintasan cahaya akan terlihat jejaknya pada suspensi dan koloid. Tapi, pada larutan tidak terlihat sama sekali cahayanya atau cahaya tidak menembus. Terlihatnya lintasan cahaya disebabkan karena cahaya yang melewati suspensi dan koloid dihamburkan oleh partikel-partikelnya. Contoh lainnya dapat dilihat pada sorot lampu mobil pada saat malam hari yang menimbulkan hamburan cahaya yang berasal dari lampu mobil yang bertemu dengan kabut malam hari. Sifat yang selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau zigzag pada partikel yang terdapat dalam larutan koloid. Itu dapat terjadi karena adanya tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersinya, yang menyebabkan sistem koloid itu stabil atau tidak mengendap. Disclaimer, gerak Brown ini hanya bisa diamati dengan mikroskop ultra. Jika kita amati menggunakan mikroskop ultra, maka partikel-partikel koloid akan tampak seperti titik cahaya kecil sesuai sifatnya yang dapat menghamburkan cahaya. Jika kita ikuti pergerakan partikel tersebut, maka partikel akan bergerak secara terus-menerus, bergerak secara zigzag atau acak. Contoh gerakan Brown dalam kehidupan sehari-hari adalah di sini ada si somat sedang menyemprotkan parfumnya ke ruangan kelas yang tertutup. Jika kita lihat, partikel-partikel parfumnya itu tersebar sehingga teman-temannya somat bisa mencium bau parfum si somat. Gerakan partikel si parfum yang tersebar secara merata itulah yang disebut dengan gerak Brown. Absorpsi adalah peristiwa penyerapan ion atau muatan pada permukaan partikel koloid. Penyerapan ion pada permukaan koloid? Apa sih maksudnya? Jadi, maksudnya yaitu peristiwa penggumpalan substansi terlarut di dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan mengumpul dalam suatu zat penyerap. Terjadinya absorpsi disebabkan adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempel oleh partikel-partikel kecil. Apabila partikel-partikel koloid mengabsorpsi ion yang bermuatan positif pada permukaannya, maka koloid tersebut menjadi bermuatan positif dan sebaliknya. Untuk penerapan sifat absorpsi bisa kita lihat ke La 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 la, la 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 la. Caca, main yuk. Ca, kamu di rumah kan? Main yuk, hari Minggu loh. Bi, aku gak enak badan nih. Sakit perut dari semalam. Kamu ajak yang lain dulu ya. Yah, kamu sakit perut? Iya, kamu ajak Gilang aja deh. Oh, iya deh. Kamu istirahat aja, minum obat. Norit. Norit adalah obat yang digunakan untuk mengatasi keracunan yang tertelan dan masuk ke pencernaan. Obat ini mengandung bahan aktif berupa karbon aktif atau arang aktif yang berfungsi mengikat racun atau senyawa berbahaya di saluran pencernaan sehingga tidak sampai terserap tubuh. Selain ion, partikel-partikel koloid juga dapat menyerap muatan dari listrik statis. Pada ilustrasi ini terdapat suatu wadah berisi sistem koloid yang bermuatan positif dan negatif. Lalu terdapat dua logam yang dicelupkan terpisah di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian koloid yang bermuatan akan bergerak pada kutub yang berlawanan.
Nah, ini yang disebut dengan elektroforesis. Contohnya dapat kita lihat ketika ingin mengidentifikasi dan memisahkan fragmen DNA, RNA, atau protein. Beberapa komponen yang penting yaitu ada sumber tegangan elektroda, gel dari jenis agarosa, dan larutan buffer. Pada bagian atas gel di sisi katoda terdapat beberapa lubang cairan yang berisi DNA atau sampel DNA yang akan disuntikan ke dalam lubang ini. Lalu, sampel tersebut akan bergerak menuju anoda melalui gel, tidak melalui larutan buffer. Setelah sekian detik, sumber tegangan di-off-kan sehingga pergerakan fragmen DNA berhenti dan tertangkap di dalam gel. Nah, dari sini kita bisa mengambil DNA yang diinginkan. Sifat yang terakhir yaitu adalah sifat koagulasi. Koagulasi adalah partikel-partikel koloid yang memiliki kemampuan untuk mengalami penggumpalan. Metode koagulasi dapat dilakukan secara fisika dan juga kimia. Dalam proses fisika meliputi perubahan suhu atau tekanan. Yang pertama yaitu pemanasan. Putih telur akan mengalami koagulasi atau penggumpalan ketika dipanaskan. Yang kedua yaitu pendinginan. Agar-agar akan terkoagulasi atau menggumpal ketika dia didinginkan. Kalau tadi berbicara tentang suhu, di dalam proses fisika ada juga yang namanya berkaitan dengan tekanan. Contohnya yaitu adalah proses pembuatan bakso dari daging giling. Selanjutnya ada proses kimia. Pada proses koagulasi atau penggumpalan secara kimia dapat terjadi jika terdapat penambahan suatu zat elektrolit. Nah, di sini contohnya ada suatu larutan koloid yang ditambahkan dengan zat elektrolit. Jika kita perbesar, larutan elektrolit dan larutan koloid dapat berubah muatan sesuai dengan kondisi. Kondisi yang pertama yaitu pada saat koloid bermuatan positif dicampurkan dengan suatu larutan elektrolit, maka ion-ion negatif dari larutan elektrolit tersebut akan segera ditarik oleh partikel-partikel koloid positif. Maka dari kejadian tersebut akan terjadi yang namanya koagulasi atau penggumpalan. Karena koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutannya, maka dari itu kita akan menstabilkan koloid dengan cara proses dialisis dengan memasukkan koloid ke dalam membran semi permeable, serta dengan cara emulgator dan koloid pelindung. Karena pada umumnya suatu produk di industri dalam bentuk koloid diinginkan dalam kondisi yang stabil. Dan contohnya dapat kita lihat pada krim minyak rambut, jenis obat yang mengandung emulsi, bedak cair, dan pembersih muka. Nah, untuk menjaga kestabilan koloid dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu selanjutnya ada dialisis. Dialisis adalah menghilangkan muatan koloid dengan memasukkan koloid ke dalam membran semi-permeable dan dimasukkan ke dalam aliran pendispersinya. Sebagai ilustrasi, di sini ada koloid dengan muatan ion positif dan negatif yang dimasukkan ke dalam kantong semi-permeable. Membran atau kantong ini memiliki pori-pori yang hanya bisa ditembus oleh ion, tetapi tidak dapat ditembus oleh partikel koloid. Karena aliran pendispersinya itu mengalir dari kiri ke kanan, ion-ion yang ada di dalam kantong semi-permeable perlahan-lahan keluar dan hanya tersisa larutan koloid yang stabil. Kemudian, kita akan menstabilkan koloid dengan cara emulgator dan koloid pelindung. Pengertian dari emulgator itu sendiri adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi atau koloid cair dalam cair atau cair dalam gas dengan tujuan untuk menjaga agar tidak mudah terpisah. Contohnya, ketika kita menuangkan air dan minyak dalam satu wadah yang sama, lalu kita tambahkan sabun ke dalam campuran tersebut, maka akan terjadi perubahan warna dalam gelasnya. Sedangkan koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi stabil. Contohnya pada saat pembuatan es krim dengan menambahkan gelatin supaya tidak mudah meleleh. Nah, segitu dulu Lid untuk pembahasan mengenai koloid. Jadi, apa materi ini menarik untuk dipelajari? Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!
Kamu